Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantal iman kita, mantal kata kita, mantal pengarahan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau kau percaya engkau akan diselamatkan, kalau tidak percaya engkau akan hukum. Yohanes 3:6. Yohanes 4:6 Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui hati Yesus. Dan Petrus malah menimpalinya dalam Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan juga Yohanes 3 ayat 6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya dan orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara yang percaya kepada Dia dapat hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati karena firman Allah sudah berkata, orang yang mengaku akan diselamatkan, orang yang percaya akan dikenakan. Tuhan Yesus memberkati kita dan semoga di malam hari ini kita tetap menikmati atau sore hari ini kita menikmati segala kebaikan Tuhan senantiasa menyertai. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Kekuatan Tuhan, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kami dalam perjalanan sehingga kami dapat menerapkan prinsip-prinsip orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus yang berdoa dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 27. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa yang menahan gandum, ia ditutupi orang, tapi berkat Tuhan di atas kepala orang-orang menjual gandum. Siapa yang mengejar kebaikan, berusaha untuk disenangi orang, tapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, ya, tentu ada prinsip-prinsip kehidupan yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Dan tema kita adalah kemurahan hati orang benar. Jadi, kemurahan hati orang benar itu yang pertama adalah dia suka berbagi. Dikatakan ada orang yang menabur, menyebar hartanya, tetapi bertambah banyak, bertambah kaya. Tapi ada orang menahan, tidak mau memberi, tidak mau memberkati, tidak suka dalam perbuatan-perbuatan baik, tapi selalu kekurangan. What happened? Apa yang terjadi? Karena kemurahan hati itu menggerakkan hati Allah untuk berbuat sesuatu sehingga memberkati orang yang melakukan kehendaknya. Dan itu sebabnya kita penting melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Orang jahat, orang berdosa, orang bebal, orang fasik, pencemooh, pengolok, dan orang-orang yang melakukan korporasi kejahatan, mereka tidak akan mencari perkenan Allah. Mereka akan mencoba melawan Allah dan yang diurapi. Dan itu sebabnya kita sebagai orang percaya, kita harus hidup dalam kemurahan hati dengan suka berbagi. Yang kedua, bijak dalam memberi. Dalam ayat yang ke-26, siapa menahan gandum? 25, tadi ayat 24 ya. Sekarang 25, siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Karena di sini kita tahu bahwa kebutuhan orang itu berbeda-beda. Ya. Jadi orang yang bermurah hati, orang benar itu yang bermurah hati itu, dia bijak dalam memberi. Kalau yang dibutuhkan air, dikasih air. Kalau yang dibutuhkan susu, dibutuhkan susu. Kalau yang dibutuhkan hal-hal yang lain yang mungkin bisa diperbuat, itu akan dilakukan. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menolong orang-orang yang berbuat sesuatu
sesuatu atau yang dalam kekurangan, jangan memberi tumpat, tapi berikan dia kain. Ya. Kalau kita memberi dia kain, maka akan lebih bermanfaat bagi mereka. Karena ya, tapi kadang-kala kita juga tidak bisa tangkal. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita mencoba untuk mengangkat mereka, tapi perbuatan mereka adalah perbuatan yang tidak menyenangkan. Seolah-olah itu menjadi tanggung jawab kita bagi mereka. Walaupun itu karena dasar kasih kita tadi, memberikan kepada mereka, memberkati mereka supaya mereka dapat menolong diri mereka sendiri dengan perjuangan mereka. Tapi seberapa banyak orang yang saya tolong itu hampir tidak berbekas. Dan itu sebabnya walaupun kita mencoba prinsip memberikan kail, ya, prinsip memberikan kail, tapi kalau orang memang tidak mau diangkat harkat dan martabatnya, maka akan menjadi sulit. Dan kalau orang percaya juga begitu, setelah diberikan modal juga mereka tidak bertanggung jawab, malah kadang-kala menghilang dari peredaran sebagai orang percaya. Jadi kita, ya, tapi jangan pernah menyerah untuk berbuat baik. Lakukan saja sebagaimana yang Tuhan kerahkan kepada Anda untuk bijak dalam memberi. Kalau hal yang kita kira itu baik bagi mereka, mari lakukan. Kiranya itu tidak baik, jangan lakukan. Nah, yang terakhir dikatakan firman Allah, selalu melakukan kebaikan, kasih, ya. Ayat 27. Selalu mau memperkenankan hati Tuhan. Orang-orang yang berbuat baik itu kan berkenan di hati Tuhan dan berkenan di hati manusia. Jadi kalau kita berkenan di hati Tuhan, berkenan di hati manusia, itu tentu kita akan mendapat ada banyak kebaikan-kebaikan yang akan ada banyak pertolongan-pertolongan yang kita peroleh. Saya katakan tadi bahwa ketika kita menolong orang lain, maka kita sedang menolong diri kita. Ya, menolong diri kita itu berarti kita siap memberkati orang lain. Itu. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketahuilah bahwa Tuhan itu sangat peduli terhadap kemurahan hatimu yang kau berikan kepada orang-orang di sekitarmu, di mana engkau suka berbagi, di mana engkau bijak dalam memberi dan selalu melakukan kebaikan. Dan saya berharap kepada kita semuanya, ketika kita melakukan hukum kasih ini, biarlah kita melakukan dengan tulus di hadapan Tuhan. Karena yang mengukur ketulusan kita bukan manusia. Manusia mungkin akan mengatakan terima kasih Bapak baik ini dan itu. Siapa tahu motif kita, siapa tahu pikiran kita, siapa tahu. Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan. Tapi saya mau menyarankan kepada kita, mari kita melakukan dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Supaya apa? Kasih kita itu akan memberikan dampak bagi orang lain dan bagi kita juga. Sebagai orang yang menjadi saluran berkat Tuhan. Dan kita sudah banyak melihat bagaimana orang-orang yang selalu berbuat baik. Ada juga pejabat-pejabat yang selalu berbuat baik. Itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Kenapa? Mereka dengan situasi kondisi itu, memang hidup mereka hidup yang betul-betul ya hidup dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan. Dan itulah yang kita harapkan di tahun 2025 ini. Semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, di Kota Kami, ya, di Mataram, semua kalau bisa hidup dalam takut akan Tuhan. Dan bayangkan dampak yang akan dihasilkan ketika kita betul-betul mau berbagi, lalu dengan bijak, lalu selalu melakukan kebaikan, kasih yang dari Tuhan. Saya yakin dan percaya akan terjadi sebuah kegerakan yang Allah kerjakan melalui gerejanya, melalui orang-orang percaya, melalui orang-orang kudusnya, dan melalui kita yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Doa dan harapan saya, kita di 2023, 2025 ini, kita hidup dalam kemurahan hati sebagai orang-orang yang benar, sebagai yang mengakui Yesus
adalah Tuhan kita, sebagai penolong kita, sebagai pembela kita. Kita harus hidup sama seperti dia hidup, di mana dia suka berbagi, dia suka memberi, dan dia bijak dalam memberi, dan dia juga selalu melakukan kebaikan-kebaikan di dalam pelayanan, menyembuhkan orang sakit, mengajar orang, dan juga menyembuhkan orang lain. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan harapan saya, kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kita dapat bermurah hati kepada orang-orang lain. Biarlah kemurahan hati orang-orang benar dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, tidak membuat kita berbeban, tapi kita memberikan dengan sukacita. Sama seperti bukan saya hanya menggurui kita, tapi apa yang kita bisa berikan. Ya, kami sedang mengadakan gerakan 1000 ya per hari, ya, dan juga melepaskan saya sendiri memberkati orang dengan air yang tidak seberapa itu sebenarnya, dan juga memberikan tumpangan bagi orang yang tidak memiliki rumah untuk ditempat. Dan itu bukan karena demi kepentingan saya, tapi saya berharap mereka bisa menerima kasih yang lebih dalam dari Tuhan, sehingga mereka orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kiranya kemurahan hati kita membawa dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terima kasih Tuhan, biarlah kemurahan hati kami sebagai orang-orang benar akan berbuah baik bagi kerajaan-Mu dan bagi kemuliaan. Terima kasih. Kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, dalam nama Yesus Kristus, arahkan tanganmu. Kalau engkau membutuhkan uluran tangan dari Tuhan Yesus kepada dia. Mari Tuhan lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, datang kepada mereka yang engkau tidak mengenal jahat, ruang maupun waktu, kau mampu menumpangkan tangan mereka di mana pun mereka berada. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka memiliki, keluar dan oleh bilur-bilur dari Tuhan semua. Terima kasih. Dan bagi mereka yang hidup dalam perjalanan hidup, mereka yang sedang dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan penderitaan dan lain sebagainya, kalau engkau membutuhkan doa, angkat kedua tangan kita, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, engkau menolong mereka, memberkati mereka, sehingga mereka dapat melakukan kebaikan. Karena Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup mereka, dengan cara menjawab doa-doa mereka. Terima kasih. Kami percaya engkau adalah jawaban dari setiap persoalan. Dalam nama Yesus, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kalau kita mau istirahat, jangan lupa untuk membaca firman Allah dan berdoa dan memperkatakan satu ayat dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.